Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan Ibu Risma dalam pembelajaran biologi tentang pelestarian keanekaragaman hayati. Sebelum belajar, mari kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mohon kepada Allah semoga kita diberi kemudahan dan kelancaran dalam menerima ilmu pengetahuan. Setelah kita mulai, ya hari ini kita akan membahas tentang pelestarian keanekaragaman hayati di Indonesia bersama Ibu Risma. Ya, selamat menyaksikan. Bentuk pelestarian keanekaragaman hayati di Indonesia ada INSIT, yaitu usaha pelestarian alam yang dilakukan di habitat aslinya. Ada juga yang kita sebut sebagai exit adalah pelestarian alam yang dilakukan di luar habitat aslinya. Ada yang bisa memberikan contoh? Ya, misalkan kalau gajah Lampung dilestarikan di Lampung, itu termasuk insit apa exit? Ingat in di dalam ya, di dalam ya. Berarti itu insit. Oke. Bagaimana kalau gajahnya dibawa ke kebun binatang Ragunan di Jakarta? Itu termasuk apa? Ya, betul. Termasuk exit. Jadi bukan lagi di habitat aslinya. Jadi kalau dilestarikan di habitat aslinya, kita sebut sebagai exit. Kalau di luar habitat aslinya, kita sebut sebagai exit. Ya. Tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah untuk mencegah kepunahan dari satwa langka maupun tumbuhan langka. Ya. Untuk pelestarian tentunya. Indonesia itu keanekaragaman hayatinya sangatlah banyak, sangatlah luas, sehingga sekitar 30 jenis hewan dan tumbuhan yang ada di dunia, dari seluruhan jenis hewan dan tumbuhan yang ada di dunia, sekitar 30%-nya ternyata ada di Indonesia. Hebat ya Indonesia. Keanekaragaman Indonesia itu peringkat 5 di dunia. Ya. Meski setiap spesies baru, spesies baru seringkali ditemukan dari tumbuhan dan hewan yang ada di Indonesia, masih banyak sekali yang belum diketahui. Maka ya hampir tiap hari banyak ditemukan spesies baru. Akan tetapi sekian banyak pula yang terancam kepunahannya. Nah, kita prihatin ya. Kita sangat prihatin bagaimana keanekaragaman hayati di Indonesia menjadi bisa lestari. Makanya perlu ada upaya khusus untuk melestarikan keanekaragaman hayati di Indonesia. Nah, keanekaragaman hayati di Indonesia ini sudah dilakukan upaya pelestariannya dalam bentuk konservasi yang sudah dilindungi oleh undang-undang maupun peraturan pemerintah. Contohnya adalah ada cagar alam, yaitu kawasan suaka alam yang tumbuhan, hewan maupun ekosistemnya
perlu dilindungi. Jadi yang dilindungi adalah tumbuhan, hewan, dan ekosistemnya. Itu kita sebut sebagai cagar alam. Contohnya, cagar alam hutan pinus jantoi di Aceh. Juga cagar alam lembah Anai di Sumatera Barat. Silakan untuk kalian kembangkan, cari sebanyak-banyaknya contoh cagar alam di Indonesia. Kemudian Suaka Marga Satwa. Nah, kalau Suaka Marga Satwa yang dilindungi apanya? Ya, betul. Yang dilindungi adalah satwanya. Ya. Jadi, suaka alam yang memiliki ciri khas berupa keanekaragaman dan keunikan dari jenis satwa atau hewan yang untuk kelangsungan hidupnya dapat dilakukan pembinaan terhadap habitatnya. Jadi, hewan dengan habitatnya yang dilindungi itu namanya Suaka Marga Satwa. Kemudian ada lagi Taman Nasional. Taman Nasional ini adalah kawasan pelestarian alam yang memiliki ekosistem asli, kemudian dikelola dengan sistem zonasi, dengan tujuan untuk dimanfaatkan untuk keperluan penelitian, untuk ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi alam. Itu kita sebut sebagai Taman Nasional. Taman Nasional ini mengikuti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 90 tentang konservasi sumber daya alam. Kemudian contoh yang lain adalah Taman Wisata Alam. Taman wisata alam ini merupakan kawasan pelestarian alam dengan tujuan untuk kepentingan pariwisata dan rekreasi. Itu namanya Taman Wisata Alam. Akan dicari contohnya ya. Taman Buru adalah kawasan yang di dalamnya terdapat potensi satwa yang boleh diburu. Jadi diperuntukkan untuk rekreasi berburu. Contohnya Taman Buru Pulau Pini di Sumatera Utara. Taman Buru Semidang Bukit Labu di Bengkulu. Silakan cari contoh sebanyak-banyaknya. Selanjutnya, Taman Nasional kita kembangkan lagi ya. Taman Nasional ini ternyata sudah banyak sekali di Indonesia. Sekitar 50 taman nasional ada di Indonesia yang dikelola oleh Kementerian Kehutanan Republik Indonesia, antara lain seperti Taman Nasional Gunung Leuser di Sumatera Utara, ada juga di Sumatera Utara dan Aceh, ada juga Taman Nasional Kerinci di Jambi, ada Taman Nasional Bukit Barisan di Sumatera Selatan, di Sumatera Utara, ada di Sumatera Barat, dan Bengkulu yang Bukit Barisan ya, sepanjang Bukit Barisan itu Taman Nasional Sumatera masuk. Taman Nasional Komodo di Nusa Tenggara Timur, Taman Nasional Roren di Pulau Barat, Taman Nasional Ujung Kulon di Banten, ada juga Gunung Pangrongo dan sebagainya. Jadi silakan dicari sampai 50 ya, ini baru berapa yang Ibu sebutkan ya. Contoh-contohnya. Komodo, Taman Nasional Komodo itu bagus sekali ya. Silakan kalau yang berbakat, tertarik, kreasi ke sana dengan tujuan penelitian dan pendidikan juga ya. Bagus-bagus ya, semuanya bagus-bagus. Ini dikhususkan untuk memelihara hewan maupun tumbuhan yang harus dilestarikan. Kemudian yang harus dilindungi juga adalah apa yang kita sebut sebagai flora dan fauna maskot DKI. Nah, ini juga sudah terancam punah. Kalian pasti semuanya berpikir kalau maskot DKI itu adalah Monas, ya bukan? Ternyata bukan. Bukan Monas, ya. Flora dan fauna maskot DKI itu adalah salak condet. Ya, floranya salak condet atau salaka zalaka. Apa nama salak condet? Salaka zalaka. Ya.
Ini dicondet, nggak tahu masih ada apa salaknya. Ya, dulu salak condet ini hidangan istimewa untuk presiden. Sekarang yang banyak ditemukan justru salak pondok. Di Jakarta, di mana-mana yang ditemukan salak pondok. Dari Jogja. Salak condet sendiri udah jadi gedung. Ya, tinggal sangat sedikit yang melestarikannya. Kemudian faunanya adalah elang bondol. Elang yang kepalanya putih. Bagus sekali ya. Atau Haliastur indus nama latinnya. Apa nama latin elang bondol? Ya betul. Haliastur indus. Sebut 3 kali. Coba. Haliastur indus. Haliastur indus. Insya Allah ingat ya. Kemudian ada juga yang kita harus lestarikan, apa yang kita sebut sebagai puspa dan satwa nasional. Puspa nasional itu ada 3 macam, ada yang kita sebut sebagai puspa pesona, adalah anggrek bulan. Betapa indahnya anggrek bulan. Atau Phalaenopsis amabilis. Phalaenopsis amabilis, ya, anggrek bulan. Ini ada yang warnanya ungu, ada yang putih, indah sekali warnanya, sangat mempesona. Kita sebut sebagai puspa pesona. Bunganya tidak mudah layu, bertahan lama, jadi ditaruh di pot di ruangan, cantik sekali. Kemudian ada puspa langka. Puspa langka itu adalah bunga padma atau yang kita sebut sebagai Rafflesia arnoldi. Ini namanya disesuaikan dengan penemunya Raffles dan Arnoldi, peneliti dari Inggris ya. Rafflesia arnoldi. Itu dijuluki sebagai puspa langka. Kemudian yang dijuluki sebagai puspa bangsa apa? Ternyata adalah melati putih. Nama latinnya jasmine, jasminum sambax, ya. Ada yang namanya jasmine, nah itu artinya melati, melati dari Jayagiri ada lagunya. Melati dari Jayagiri, ternyata itu puspa bangsa. Ya. Kemudian satwa nasional, ya. Satwa nasional ada 3 juga. Yang satwa langka adalah Varanus komodoensis atau komodo di Sulawesi. Ada ikan siluk, ikan arwana yang merah, yaitu Scleropagus formosus. Scleropagus formosus, yaitu ikan siluk. Jangan ditambah ba ya, ikan siluk ba, nggak ada. Adanya ikan siluk. Kemudian itu disebut sebagai satwa pesona, jadi indah sekali ya. Kemudian ada elang Jawa adalah sebagai satwa nasional. Jadi Nisaetus bartelsi, Nisaetus bartelsi, Nisaetus bartelsi adalah elang Jawa, kita juluki sebagai satwa nasional. Jadi kalau tadi elang bondol adalah maskot DKI, sedangkan elang Jawa adalah satwa nasional. Yang semuanya ini harus dilindungi dan dilestarikan tentunya. Kemudian cara pelestarian tumbuhan di rumah. Nah ini untuk praktikum ya. Jadi untuk KD 4 melestarikan, mengusulkan upaya pelestarian keanekaragaman hayati. Kira-kira begitu bunyi KD-nya ya. Bisa kalian lakukan dengan melakukan berbagai teknik budidaya tanaman antara lain
yang seperti ya petani pada umumnya biasa gitu ya. Itu namanya budidaya konvensional. Ya. Asalkan punya lahan, kita tanam, nggak perlu diatur-atur segala macam, itu budidaya konvensional. Kemudian ada juga teknik hidroponik. Selama ini media tanamnya kebanyakan tanah kalau yang konvensional. Tapi bisa dibudayakan dengan tidak perlu pakai tanah, tapi air. Namanya hidroponik. Ya, contohnya pada gambar, itu ada sawi ya, sawi hijau. Nah, dilestarikan dengan hidroponik. Jadi nutrisinya gimana? Nutrisinya disiapkan di airnya. Kemudian airnya itu ditempatkan di wadah khusus, dialirkan ke tempat-tempat pembibitan tanamannya dengan menggunakan pompa. Ya, namanya hidroponik. Kemudian ada teknik aquaponik, kombinasi hidroponik dengan kolam. Jadi di bawahnya ada ikan, di atasnya kita tanam tanaman. Seperti hidroponik. Jadi airnya dari mana? Dari air kolam. Jadi pupuk untuk tanaman itu air kolam, kotoran ikan, nanti menjadi pupuk bagi tanaman, namanya aquaponik. Menarik kan? Kemudian terarium. Terarium itu tanaman kering yang dibudidayakan di wadah atau di pot yang tidak bocor. Ya, diupayakan tidak bocor. Sehingga ditata media tanamnya, paling bawah itu adalah pasir zeolit. Ini contohnya. Di bawah ada pasir zeolit atau bisa sekam bakar. Yang penting banyak karbonnya untuk menyerap kelebihan air. Kemudian di bagian tengah ada tanah, di atasnya pasir atau kerikil-kerikil. Ya, pasir warna-warni, kerikil-kerikil supaya cantik. Ini kalau sudah lama udah tidak begitu cantik. Tanamannya apa? Tanaman-tanaman sukulen seperti kaktus, lidah buaya juga bisa ya termasuk. Kemudian ini Zamioculcas. Zamioculcas itu pohon dolar ya. Nah, bisa kita buat terarium ya. Wadahnya bisa kita manfaatkan kalau akuariumnya berlebih. Nah, kita pakai. Atau bohlam yang sudah pecah, sudah rusak, sudah mati, kita bisa pakai. Ya. Bisa juga mangkok, gelas dan sebagainya yang sudah tidak terpakai. Itu sengaja memang digunakan khusus untuk terarium ya. Kemudian ada potscape, menanam dengan pot. Jadi potnya yang yang membuat indahnya. Kemudian bisa juga potscape ini bisa sekalian melestarikan mendaur ulang ya sampah. Ini contohnya nih dari apa nih? Dari plastik minyak goreng ya. Goreng bisa dimanfaatkan jadi pot ya. Ini bersih bisa ditaruh di meja di mana ya. Ini bisa menjadi tanaman indoor ya. Kemudian bisa juga nih contoh yang lain. Ini sirih Belanda, ini ditanam di sini nih. Tetrapek dari bekas susu. Nah, bisa ya. Cantik ya. Ini bisa termasuk potscape ya. Kemudian ada teknik vertikal. Jadi sengaja karena punya lahan terbatas pakai vertikal. Jadi misalkan dengan menggantung-gantung tanaman, kemudian dengan ditempel di dinding ya. Atau dibuat pakai rak-rak yang bertingkat-tingkat, itu namanya teknik vertikal. Ya. Untuk anak SMA kelas 10, ya materi ini silakan bisa dijadikan untuk acuan membudidayakan tanaman secara dengan berbagai teknik. Silakan dipilih sendiri, boleh berkelompok, tapi tetap dari rumah. Jadi idenya boleh berkelompok, sama-sama hidroponik misalkan, sama-sama aquaponik, sama-sama terarium, sama-sama potscape, sama-sama vertikal, silakan dipilih berkelompok, diskusikan, tapi tetap di rumah. Ya,
Masih BDR ya, tetap di rumah. Jadi lakukan semua di rumah. Dan ini insya Allah bermanfaat untuk di samping untuk melestarikan tumbuhan juga terutama di kota-kota besar untuk mengurangi polusi udara. Ya, kalau untuk potscape di dalam silakan pilih tanaman-tanaman indoor. Tanaman indoor itu kebanyakan kelompok sekulen. Ya, oke. Ya, materi kita sudah selesai. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih. Kita akhiri dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Semoga kita mendapatkan ilmu yang banyak, diberi kesehatan dan kemudahan, terlindung dari segala mara bahaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.